Halo semua, kita sekarang ini bertemu dalam mata kuliah Statistika Inferensi, di mana mata kuliah ini diajarkan pada semester 4 dan diajarkan setelah mata kuliah Probabilitas dan Statistika. Oke, nah apa sih mata kuliah Statistika Inferensi? Ya, mata kuliah Statistika Inferensi merupakan mata kuliah yang diberikan kepada mahasiswa manajemen rekayasa pada tahun kedua, yaitu di semester 4. Nah, tentang apa mata kuliah ini? Yaitu tentang analisis data dan kita menginterpretasikan data serta mengerjakan analisis itu dengan menggunakan manual maupun software. Software apa yang kita pakai? Kita akan nanti menggunakan software Excel dan R. Mata kuliah ini terdiri atas teori statistika, kemudian aplikasinya untuk menyelesaikan masalah desain, serta improvement dan instalasi dari sistem yang terintegrasi. Jadi ini adalah mata kuliah lanjutan dari probabilitas dan statistika. Yang diajarkan di mata kuliah ini adalah rule atau aturan dalam inferensial dan deskriptif statistik. Seperti yang kita tahu bahwa statistika dibagi menjadi dua, yaitu statistika deskriptif dan statistika inferensi. Di dalam statistika inferensi kita akan mempelajari tentang bagaimana menarik kesimpulan dari sebuah data atau beberapa data. Yang kedua adalah dasar dari uji hipotesis yang mungkin sudah kalian pelajari sebelumnya. Nanti kita akan review lagi di mata kuliah ini. Dan akan banyak sekali penggunaan dari pengujian hipotesis di mata kuliah ini. Kemudian yang ketiga adalah tentang analisis regresi. Yang keempat adalah tentang ANOVA atau analisis variansi. Kita akan gunakan ada beberapa rancangan percobaan yang dapat diselesaikan atau dianalisis menggunakan ANOVA. Kemudian yang kelima kita akan belajar mengenai statistika non-parametrik, dan yang terakhir kita akan mempelajari pengendalian kualitas menggunakan metode-metode statistik. Ini adalah struktur mata kuliah, yaitu pengujian hipotesis, kemudian analisis regresi yang lebih advance daripada yang pernah dibahas di probabilitas dan statistika. Kemudian percobaan satu faktor, ini nanti tentang ANOVA, dua faktor, dan juga statistika non-parametrik, quality control, dan ada lagi satu bab tambahan yaitu tentang teori dari antrian. Ini adalah evaluasi dari mata kuliah, yaitu ada kuis 10%, kemudian tugas 10%, kemudian UTS 30%, UAS 35%, karena nanti ada project atau praktikumnya ya, kemudian laporan praktikum dan project itu nanti adalah 15%. Ini buku yang kita gunakan, jadi ada 4 buku. Buku yang utama adalah buku Walpole, masih sama dengan Probability and Statistic tapi di bab terakhir. Jadi ini lanjutannya dari Probability and Statistic. Nah, aturan perkuliahan yang pertama adalah absensi atau presensi itu menggunakan LMS kita ya, menggunakan Learning Management System kita, yaitu menggunakan e-course. Nah, sudah ada di situ, kalian harus hadir di awal sesi dan toleransi keterlambatannya hanya 15 menit saja. Jadi silakan akses e-course pada saat kita sesi teori. Kemudian yang kedua adalah ikuti informasi yang disampaikan di WhatsApp group. Ya, kemudian usahakan hadir dalam synchronous meeting atau Zoom. Jika kalian berhalangan, pastikan kalian izin dulu. Kemudian yang keempat adalah kerjakan setiap pelatihan soal. Dan yang kelima adalah nanti akan ada beberapa laporan ataupun latihan. Silakan disubmit dengan e-course dan pastikan Anda tidak mengumpulkan dan mengerjakannya dengan baik. Oke, nah learning target daripada pertemuan di awal kuliah ini ada lumayan ya sudah, yaitu kalian sebenarnya ini review dari mata kuliah yang sebelumnya di ProbStat, yaitu kalian memahami konsep dari pengujian hipotesis. Kemudian kalian dapat menyebutkan prosedur atau tahap-tahap dalam pengujian hipotesis dalam satu sisi ataupun uji dua sisi.
Kemudian kalian dapat menghitung p-value. Ya, ingat di dalam menguji hipotesis kita bisa menggunakan titik kritis atau kita bisa juga menggunakan p-value. Kemudian yang keempat adalah dapat melakukan uji hipotesis satu populasi rataan dengan variansi ketahui. Kemudian dapat melakukan uji satu rataan dengan variansi tidak diketahui serta dapat menghubungkan confidence interval di dalam estimasi dengan hasil dari pengujian hipotesis. Nah, untuk 1 sampai 4 kalian bisa lihat di YouTube ini ya. Nah, itu bisa dilihat di situ. Kemudian untuk yang 5 dan 6 nanti akan ada video tersendiri. Oke. Itu saja yang bisa saya sampaikan. Silakan ditonton videonya dan dikerjakan latihannya di e-course. Terima kasih.